1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save it, darling. Shalom Shopcaster dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Gua harap kalian baik-baik aja ya. Ya teman-teman, kali ini di podcast ke-7 KPPR GKP Bogor kita akan bahas satu topik yang seru nih. Topiknya yaitu pelayanan apa sih untungnya. Tapi sebelum kita masuk ke topik ini, gue mau ngucapin selamat ya untuk teman-teman kita yang lulus dari SMP ke SMA. Semoga jenjang pendidikannya yang baru nanti membuat kalian semua dapat belajar hal-hal baru ya. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang teman-teman udah pasti kenal lah mereka ini siapa. Kita langsung sambut saja, ada pengurus pemuda. Di sini ada Kenny dan Karian. Halo, gimana kabarnya? Dan di sini juga kita kedatangan nih pengurus dari remaja. Ada Doli dan Priska. Halo, gimana kabarnya? Baik. Iya teman-teman, jadi di topik kali ini kita akan bahas nih pelayanan apa sih untungnya. Ya, dari Kak Kenny dulu deh. Saya mau nanya, Kak Kenny ini sebenarnya kerja atau kuliah sih? Kalau dari Kak Kenny tuh? Gue sih lagi kerja sekarang. Kalau dari kalian? Sekarang sibukannya sehari-hari ya, kerja, cuman agak-agak waktunya agak kayak biasa kerjanya ya. Oh, gara-gara pandemi ini juga sih ya. Iya, pengaruh ke kerjaan juga. Jadi ya ginilah sekarang. Nah, selanjutnya langsung ke pengurus remaja nih. Dari Kak Doli, gimana Kak Doli kesibukannya sekarang? Sekarang sih kuliah ya. Kalau lagi kuliah ya, semester berapa sekarang Kak? Semester 6. Oh, semester 6. Di online. Kuliah online doang ya? Di rumah karena lagi pandemi. Oh iya benar. Iya benar. Priska gimana? Sama, aku seangkatan sama Doli, aku Kuliah juga? semester 6. Oke. Nah, karena topiknya berkaitan dengan pelayanan, gue mau nanya dong, kalau Kak Kenny nih pengurus di bidang apa sih? Kalau Kak Kenny nih bagiannya? Kalau Di gue, pemuda ya? iya di pemuda, di pengurus pemuda periode ini gue sebagai sekretaris. Dan di sekretaris baru berapa lama ya kita? Belum ada satu tahun ya. Iya. Pengalaman jadi sekretaris baru tahun ini sih. Iya. Kalau kalian di periode sekarang ya berarti ya? Iya, di periode sekarang ya ini bergabung lagi sama teman-teman. Bergabung lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya di komisi pria. Oh, komisi pria. Sekarang balik lagi saya udah belum banget. Saya sekarang di bidang 2 itu kesaksian dan kesaksian ya, jadi untuk di dalam dan keluar ya, hubungan. Berarti Kak Kenny PH ya, dan kalian pengurus bidang. Nah, sekarang kita lanjut nih teman-teman ke pengurus remaja. Silakan Kak Doli. Ya, kalau saya di pengurus remaja menjadi ketua. Oh iya. Teman-teman catat ya, ketua remaja GKP Bogor. Belum dikenalin memang waktu itu. Iya. Keburu pandemi ya. Doli siapa nama panjangnya? Doli Luhut Pardamaian. Oh iya. Nah, di sebelahnya nih Priska. Aku sekretaris untuk periode kepengurusan ini. Oh, oke. Kebetulan teman-teman saya juga pengurus sih. Iya kalau di bidang apa sih? Saya di pengurus pemuda di bidang 4. Di bidang 4 itu sarana dan dana. Ya teman-teman, langsung aja ya kita masuk ke topik kita kali ini. Ya, gue mau nanya nih sama dari pengurus pemuda dulu nih ya. Iya. Kalian tuh awal mulanya bisa jadi pelayanan tuh gimana sih ceritanya gitu? Kalau gue dulu tuh awalnya karena gue kan dari kecil udah di GKP ya. Dan dari kecil juga kayaknya aktif di sekolah minggu tiap Natal. Setidaknya setiap Natal gue selalu ikut drama lah atau tari Natal lah, apa itu sih yang membuat gue semakin nyaman ada di gereja awalnya. Cuman aktifnya itu mulai dari KPR sih, dari KPPR waktu pertama kali jadi panitia kalau nggak salah. Jadi panitia di
live in kalau nggak salah itu pertama kali gue ikut pelayanan yang strukturalnya di situ. Live-in yang di Yang Sindang Sindang Jaya. Jaya. Oh. Itu kalau nggak salah 2017 ya? Enggak, Bukan. setahun sebelumnya ya. Setahun sebelumnya. Oh, 2016-an itu pertama kali gue ikut pelayanan yang struktural Yang jadi struktural. panitia. Baru habis itu selalu jadi kan makin dekat sama teman-teman, jadi diajak jadi pengurus pun mau sampai sekarang akhirnya. Oke, begitu kan luar biasa. Kenapa? Oh iya, pernah jadi ketua pemuda ya? Iya pernah. Waktu itu belum dipisah ya, masih bisa. Iya, ketua pemuda remaja. Pemuda remaja. Iya. Nah sekarang kalian nih, awal mulanya gimana sih? Oh iya, itu lu udah lupa ya berapa tahun? Wah udah. Oh, udah sepuh. Berkecimpung cukup lama. Kalau di pemuda sepuh ya dibilangnya, ya udah lama. Dulu diajak, memang kurang waktu kecil dulu nggak kurang juga di GKP kurang aktif. Tapi pernah beberapa kali ikut sekolah minggu saya di sini. Cuman ketika coba aktif lagi waktu Sidi diajak sama beberapa teman untuk masuk pelayanan yang akhirnya nyemplung. Kalau nyemplung kita berenang aja dengan seperti itu kan. Jadi udah berapa tahun gitu sampai sekarang di Pemuda Remaja. Ya. Mantap. Nah sekarang kita beralih nih ke pengurus remaja. Siapa duluan? Doli atau Priska? Boleh Priska. Oh, ke Priska. Gimana nih, ceritain dong awal mulanya bisa jadi pelayan Tuhan itu dimulai dari apa? Awalnya sama di sekolah minggu suka ikut kalau acara Natal misalnya drama atau nari gitu kan ya kalau waktu kecil. Terus habis itu pas habis lagi praktek disuruh sama pembimbing prakteknya sama Pak Dedan buat ikut salah satu pelayanan gitu. Waktu itu awalnya aku ikut di tim MM, jadi itu apa? Tim MM itu apa sih? Tim multimedia, terus aku nyoba jadi tim operator LCD. Awalnya tuh di situ. Kalau untuk ke KPR-nya, aku pertama kali ikut organisasi struktural gitu waktu retret weekend Sindang Jaya yang datang ke Bogor itu tahun 2017. Itu pertama kali. Wah, berkesan makanya ingat. Iya, sangat berkesan Iya, sampai soalnya diingat. jadi PH, jadinya maksudnya baru pertama kali ikut pelayanan aku jadi PH, jadi kayak langsung belajar banget gitu. Jadi Mantap. harus. Nah, nih Bang Doli nih. Bang Doli nih. Gimana awal mulanya jadi pelayan Tuhan tuh gimana sih? Awal mulanya ya kurang lebih sama dengan Priska ya. Dari praktek ada tanggung jawab yang dikasih dari Kalian supaya ikut pelayanan juga di dalam. Ikut terlibat ya. Ya. Jadi pertama tuh ngambil di multimedia juga di sound system. Sound system. Ya. Oh, operator soundman ya? Ya. Sebagai soundman. Selanjutnya ya jadi panitia kayak live-in. Struktural mulai struktural itu tahun 2019. Iya. Struktural apa ya? Berarti di periode sekarang yang masuk ke struktural ya? Sebelumnya juga. Oh, sebelumnya juga ada. Tapi di panitia mungkin ya? Doli sama Prisnya seangkatan ya? Sampai misalnya. Oke. Jadi namanya dikit kali penting juga berarti ternyata di pemuda remaja. Di pemuda remaja ini penting juga untuk panitia-panitia nih dibikin. Karena Iya, mereka betul. juga awalnya ternyata dari situ, dari panitia yang bukan di pengurus ya. Waktu itu kita pernah bikin panitia di luar pengurus. Di luar pengurus, acara. betul. Nah akhirnya mereka bisa masuk ke pengurus akhirnya. Iya, dari keempat ini nih teman-teman, tadi seperti yang udah teman-teman dengar, mereka awal mulanya bisa jadi di pengurus struktural ini dimulai dari panitia. Nah, kalau dari saya sih pribadi, saya juga sama, maksudnya awal mulanya dari panitia, tapi emang sudah lama juga ikut dari sekolah minggu sampai ke panitia, dan puji Tuhan sekarang dipercayakan untuk jadi pengurus juga kayak gitu. Nah, pastinya kan dari pelayanan ini kan tentunya ada yang didapat dong dari pelayanan. Misalkan dulunya kalian mungkin untuk ngomong di depan umum kurang bisa gitu, tapi mungkin di pelayanan kalian belajar secara tidak langsung, kalian belajar untuk untuk berbicara di depan orang secara langsung. Gimana kalau Kak Kenny sejauh ini dari pelayanan yang dilakukan, apa sih yang didapat dari pelayanan? Kalau gue sih, kalau dibilang apa yang didapat sih terlalu banyak yang bisa kita ituin ya, kita sebutin. Cuman kalau gue lebih ngerasanya
selama pelayanan ini bukan, kalau teknis sih jelas ya, gue sekarang bisa ngomong di depan banyak orang, gue bisa ngomong ke orang yang lebih tua gimana caranya ngomong formal atau ngomongnya biasa aja sama teman gitu. Sekarang gue bisa bedain. Terus paling penting juga gue bisa bikin sesuatu kayak dokumen-dokumen penting gitu ya. Mungkin gue sama Priska ngerasain sekarang bikin proposal atau apa ya, notula itu yang paling gue belum pernah belajar sebelumnya, tapi di sini gue belajar. Cuman secara psikis ya, gue lebih ngerasa pelayanan itu berbuah kepada gue secara mental gitu. Jadi setelah gue menjadi panitia lah, pengurus apa, itu kan kita melayani orang ya. Namanya melayani kan kalau boleh dibilang kita derajatnya di bawah mereka dong harusnya. Berarti kita melayani mereka, kasarnya kita basuh kaki mereka lah gitu. Teman-teman, walaupun gue sesama teman-teman KPR, sesama umur atau di bawah umurnya gitu. Cuman dengan kayak gitu gue belajar gimana caranya ngatasin orang dengan kepribadian yang beda-beda. Sementara gue sendiri juga lagi menata hidup gue sendiri gitu. Jadi setelah paling kerasa sih waktu kemarin jadi ketua pemuda remaja ya. Karena sesama pengurus aja gue susah banget gitu nyatuin pikiran kita sama-sama, apalagi satu komisi, organisasi yang besar itu di pemuda dan remaja itu. Dan itu gue rasanya paling banyak sih kalau kita pasti ngerasain perang batin atau beda pendapat dan akhirnya ada orang yang mundur, itu tuh gak enak banget. Dan setelah bertahun-tahun ngerasain itu, makin lama-lama kita ngerasain gimana caranya ngatasin itu. Mau ikhlas ya ikhlas, kalau misalnya masih bisa dikejar ya kita kejar. Itu sih yang bikin gue pertama ya merasa untung di pelayanan, karena ada satu buah yang gue dapet, yaitu gue bisa ikhlas, bisa sabar. Karena gue juga orangnya emosian sih jujur, tapi setelah ngerti kriteria orang tuh beda-beda ternyata ya, nggak bisa semuanya kita samain dengan pendapat kita. Itu gue dapet pelajaran yang berkesan sih menurut gue itu, karena gue bisa menemukan sesuatu yang belum pernah gue alamin sebelumnya. Yang pertama tadi bisa berbicara di depan orang banyak ya. Sih udah jelas ya. Terus tadi belajar berorganisasi juga kan, dan belajar mengolah emosi. Jadi intinya sih gue punya mental yang lebih kuat dari gue yang sebelum gue ikut pelayanan. Mental yang lebih kuat daripada mental sebelumnya, itu yang didapat dari pelayanan. Nah sekarang kalian nih. Sekarang kita saya ya. Langsung ke kalian. Jadi bahas tentang temanya keuntungan pasti banyak banget. Banyak banget dari pelayanan yang dirasakan dari kalian. Betul, banyak banget. Ya salah satu contohnya ya apa yang didapat di gereja itu kita bisa aplikasikan di dunia pekerjaan. Kalau saya kita bisa sangat aplikasikan, kita bisa sangat menguasai yang orang-orang di luar sana belum tentu kuasai, karena kita udah berorganisasi di gereja. Kayak gimana tuh contohnya? Leadership, kepemimpinan itu nomor satu loh. Di luar tuh rata-rata ya orang lain yang saya lihat nggak sesiap yang di gereja gitu. Yang kita belajar organisasi di gereja, mereka tuh nggak sesiap kita tuh punya leadership yang di atas lah, di atas mereka satu tingkat mungkin. Ya itu satu. Terus kalau bicara sih saya memang orangnya demen ngomong ya. Jadi kalau itu memang udah bawaan lahir katanya sih, bawel. Terus ya itu paling bisa dikuatin. Kalau di gereja itu kita bisa saling menguatkan. Apalagi ada kakak-kakak yang lebih tua yang bisa kita tanya, yang bisa kita jadikan tempat curhat, contoh ya. Terus satu sih yang penting kalau pelayanan, apalagi memimpin pelayanan gitu, kita tuh jangan ada di depan. Kalau menurut saya ya, kita jangan ada di depan orang tersebut, kita jangan ada di belakang dia, tapi kita sejajar sama dia. Kalau kita jatuh, kita jatuh barengan. Kalau kita bangun, kita bangun barengan, kita lari barengan. Jadi jangan pernah ada di depan, di belakang. Bedanya bos sama pemimpin itu, pemimpin berada di sejajar, sedangkan bos berada di depan. Itu. Kalau kalian nih tadi pertama belajar leadership ya, leadership sangat kepake.
Terus yang kedua tadi Ya jadi bisa dikuatin kalau saling menguatkan, bisa saling curhat, saling belajar satu sama lain tentunya dari teman-teman kita atau kakak-kakak kita yang lebih tua gitu ya kalian ya. Nah dari pengurus remaja nih, mungkin Priska dulu deh. Apa sih yang didapat dan apa untungnya dari pelayanan yang udah dijalani selama ini? Kalau yang paling berasa banget sih, karena waktu periode sebelumnya kan aku jadi bendahara, terus kebetulan aku kuliahnya di jurusan manajemen keuangan. Wah, riwayat juga itu dong. jadi riwayat banget, benar-benar kayak jadi tahu gimana caranya ngatur uang, terus gimana caranya bikin laporan keuangan dan segala macam, jadi balance segala macam. Jadi banyak pengetahuan yang bisa didapat dari pelayanan juga. Terus kemudian pengalaman tuh misalnya kayak pengalaman sebelumnya kita belum pernah berorganisasi atau apa gitu, terus kita jadi punya pengalaman buat berorganisasi. Awalnya aku juga orangnya agak kaku ya kalau ngomong di depan banyak orang, terus lama-lama belajar untuk mengemukakan pendapat di kepengurusan gitu. Terus lagi ya apa lagi ya, terus habis itu kalau yang aku rasain banget kalau secara emosi, jadi kita bisa lebih mengendalikan emosi, jadi kita karena semuanya ngerasain gimana ya, baperan gitu kan orangnya, terus kalau orang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jadi kita bisa lebih nerima kalau orang itu nggak semuanya tuh sama kita. Iya betul. Itu sih yang paling berasa di kedua. Keren. itu deh. Berarti kalau dari Priska tadinya itu yang periode kepengurusan sebelumnya itu Priska udah masuk di kuliah juga apa belum sih? Kepengurusan sebelumnya aku udah. Oh udah ya, jadi sambil belajar di kuliah, sambil belajar lagi di gereja ya. Manajemen juga ya. Oh iya, sekarang Manajemen ya. Nah kalau dari Doli gimana nih? Kalau untungnya dari pelayanannya sih, kita belajar berorganisasi, Organisasi belajar komunikasi di depan umum, contohnya jadi lebih lancar, terus lebih banyak ini sih berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan gereja kan, karena sebelumnya saya juga jarang berkomunikasi sama teman-teman. Ya. Tahun ini Doli Kelihatan presentasi sih. depan Mas. Susah ya waktu dulu ya. Kelihatan kalau Bang Doli nih kayaknya introvert ya. Introvert. Tapi kalau kenal nggak jadi itu. Kalau udah kenal kayaknya lancar ngomongnya. Ini kalau untuk orang baru ya agak gimana gitu ya, agak kaku. Takut salah. Oh. Nah kalau dari gua sih yang didapat dari pelayanan keuntungannya ya jujur nih, sedikit curhat nggak apa-apa kali ya. Boleh. Jadi gua flashback ke masa kecil tuh dulu pemalu banget. Dulu pemalu. Iya sekarang bisa dibilang malu-maluin. Nggak tahu, mungkin ya karena keikutan di pelayanan, tadinya pelayanan fungsional kan, nggak struktural, seperti kayak pembawa kolektor, terus doa persembahan dan lain-lainnya. Tentu itu juga pelayanan kan. Mulai belajar dari situ segala macem sampai akhirnya udah saatnya nih nggak boleh jadi orang pemalu lagi, harus belajar juga di gereja. Ternyata gereja nih tempat belajar cuma-cuma loh. Misalkan bisa dibayangin nih teman-teman, kalau misalnya kita belajar kayak public speaking di luar, kita bisa bayar loh. Maksudnya ikut seminar kan bayar. Kalau di gereja gratis, cuma-cuma ya kan. Jadi kayak pelayanan tuh benar-benar untung gitu. Meskipun ya kayak tadi ada bapernya apa segala macam, tapi kita juga di situ kan belajar, nggak selamanya. Boleh jujur juga, gue juga dulunya baperan. Sekarang udah sakingnya baper banget sampai akhirnya udahlah cuek aja, bodoh. Kalau boleh nih gue nambahin, seperti yang kita udah dengar ya dari tadi ya Shopcaster, gereja itu tempat belajar yang paling baik di seluruh dunia loh kalau menurut gue ya. Pertama yang udah kita bilang seluruh dunia menurut gue ya, karena pertama kita nggak bayar,
kita gratis di sini belajar. Kedua, kita ngalamin sendiri, terjun langsung, meskipun kita nggak dikasih teori. Kalau gini tuh gini enggak, tapi Iya, kita ngalamin benar. sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita salah kita nggak akan dipecat. Iya, kita salah, kita dikasih tahu, tapi kita boleh buat nyoba lagi sampai kita benar-benar mahir di bidang itu. Iya, Iya sih, benar. Gue ngomong depan orang, sekali salah pasti dikasih tahu, tapi minggu depannya gue coba lagi, gue udah bisa apa yang salah, dan itu di kerjaan juga itu seperti yang kalian bilang ya, itu berguna banget gitu di pekerjaan. Dasar-dasarnya kita udah tahu dari gereja. Makanya menurut gue kalian nih yang umur-umurnya sama kayak kita, manfaatkanlah waktu kalian di gereja ini buat belajar gitu lah menurut gue. Mantap. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain yang didapat gitu kan, tadi kan ibaratnya kita di internal gereja nih, mungkin ke eksternalnya gitu yang didapat dari pembelajaran pelayanan kita, ke eksternalnya gimana, kehidupan sosial kita kayak gimana. Kalau dari kalian deh, coba deh. Ini tuh lihat bajunya, Kru Youth Fest yang 2017 ya, yang sinodal ya. Sinodal, ya. Keren. Pengalamannya luar biasa. Ya kalau memang udah aktif di jemaat sendiri gitu, kita harus coba untuk keluar juga, jangan di dalam terus, bukan hanya organisasi gereja ya. Saya ada pengalaman beberapa kali saya organisasi kepemudaan kayak Gangki, saya pernah di Gangki, saya pernah jadi wakil ketua Gangki waktu itu. Ya, Bener, Gangki apa tuh? Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Nah, itu kenapa saya bisa ada di situ, karena Karena bermula dari gereja, iya, kita bisa belajar jadi pemimpin, kita bisa belajar leadership dan kepake juga di situ, gitu. Kalau nggak salah kalian itu pernah ikutan di Karang Taruna ya? Iya, Atau pernah juga sebagai sekretaris itu. Nah gimana itu, ceritain dong, maksudnya kan biasa aktif di gereja, nah sekarang keluar ke Karang Taruna yang lebih beragam, Iya. budaya, agama, ras, sukunya kayak gimana? Menjalin persahabatan dulu sih sebetulnya. Mulai dari situ kita sama teman-teman Karang Taruna dekat dulu, jalan persahabatan, terus kita bantu apa yang mereka perlu bantu. Kan gereja bagi sesamanya itu kan semua orang berarti kan, Iya. hanya orang Kristen aja. Makanya kita coba keluar juga ke yang lain teman sama kita coba bantu. Nah, feedbacknya bagus kok, mereka mengangkat orang Kristen. Ya saya pikir kayaknya pertama kali di Bogor ya, Karang Taruna ada orang Kristennya di Karang Taruna Saraya, waktu itu saya masuk. Luar biasa. Keren. Gue boleh nanya gak nih? Kalau tadi kan udah internal, eksternal, nah sekarang balik lagi ke internal, tapi kecakupan yang lebih besar nih, sinodal nih. Pelayanan di sinodal gimana sih, maksudnya keuntungannya gitu? Kan mungkin dari gua nih, maksudnya masih berkecimpungnya di GP Bogor, paling pernah sih di Klasis. Kan kalian udah pernah di sinodal GKP? Udah ada kalian atau belum ya? Kalau sinodal saya belum sampai sih, kalau di Klasis sudah paling sama teman-teman ini aja. Kalau di sinodal paling Di Advance waktu itu ikutan. Kalau di Klasis sempat jadi badan pelaksana Klasis. Badan pelaksana koordinator pemuda Klasis waktu itu, sempat jadi ketua pemuda Klasis. Nah itu lagi-lagi di sini saya di bidangnya, di sini saya di gojoknya, dan saya bisa sampai. Nah harapan saya juga teman-teman sekarang ada yang mewakili GKP Bogor untuk ada di. Iya, saya juga berharap banget teman-teman kita semua belajar supaya ada generasi penerus dari karya. Betul, kadang-kadang kita harus di sana harus pede, bilang aja saya siap jadi pengurus gitu, bilang aja. Jadi kadang-kadang kan di sana kan kita juga butuh dukungan ya, butuh suara juga di sana. Kadang-kadang ada juga kita harus ngomong gitu, saya siap kok jadi pengurus. Makanya jangan malu-malu, jangan jadi pendiam kalau jadi. Yang penting maju aja dulu. Maju aja dulu. Mulai dari Pede, coba, semangat, maju. Meskipun dalam hati, aduh gue bisa gak nih ya. Ya betul kali, kalau kita nggak terus-terusan nggak bisa, kita nggak akan. Iya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Kata siapa tuh lagunya? Keluar dulu, 420. Kalau Priska sama Doli nih, tadi kan internal gereja kan. Kalau dari
yang didapat dari pelayanan terus diimplementasikan ke kehidupan kampus lah atau kehidupan ya pergaulan kalian gimana nih, keuntungannya apa? Mungkin dari Rizka, kelihatan banget nih anak gaul Bogor ya. Ya bisa tidak jadi. Bisa mungkin gimana pandangan dari Rizka? Yang didapat gitu. Untuk pergaulannya ya. Pergaulan mungkin Rizka bisa ngajak teman-teman belajar komunikasi atau apa gitu. Gimana Chris? Kalau Rizka gak bisa jawab nih, kayaknya gue punya nih jawaban buat dia. Karena gue kan pernah satu PH ya sama dia ya. Bisa dibilang kita kerja bareng lah. Dia sekretarisnya, gue ketuanya waktu itu ya. Dan gue perhatiin tuh Rizka dulu anti ngomong banget. Maksudnya sama teman sebelahnya aja. Hati-hati Iya, ngomongnya. karena gue nggak ngerti apa dia. Tadi apa dia? Introvert kayaknya ya. Introvert. Tapi beda kayaknya. Enggak, dia extrovert untuk orang tertentu aja. Nah itu nggak tahu tuh apa tuh kepribadiannya belum. Gimana? Cuman sekarang dia sih, kalau ini kan bahasnya pergaulan ya, dia udah gaul abis kan. Sekarang dia disuruh ngomong sama orang gak kenal pun dia mau dan dia bisa kok gitu. Pas setelah gue suruh, gue paksa sih sebenarnya, gue paksa lu yang hubungin ya Chris ya. Dan dia sampai sekarang mau, dan dia sekarang mau jadi MC. Dia mau. Luar biasa. Dari yang tadinya susah untuk ngomong, berhati-hati untuk ngomong, tapi memberanikan diri dan awal mulanya dipaksa. Tapi akhirnya bisa kan? Tapi menjadi kebiasaan menjadi MC. Luar biasa. Terus didorongin terus jebur terus berenang. Iya, dia tuh orang yang nggak mau dia nyemplung sendiri. Untungnya bisa berenang. Kalau bisa gimana? Nah kalau Doli nih kehidupan kampusnya, pelajaran dari pelayanan yang didapat terus diimplementasikan tuh apa? Kalau saya sih kayak lebih ke mengatur emosi dengan Oh, iya. teman-teman kampus ya. Saya juga emosian, gampang marah, gampang tersinggung lah istilahnya. Jadi ibaratnya kalau sekarang di pergaulan kampus ada perbedaan pendapat, Iya. bisa mengolah emosi, Iya, betul. nggak langsung gitu kan, nggak langsung main tangan lah karena ya masih ada pikirannya, oh jangan deh, lebih baik dipecahkan dengan kepala dingin. Betul. Luar biasa. Dulu tuh kita susah banget dong tarik dia. Tarik Doli, iya. Buat jangan kan pelayanan gitu. Baterainya sulitnya bukan main. Emang gimana sih cerita awalnya? Oh ini pas kalian jadi ketua pemuda remaja. Jadi gue tuh waktu itu ada diangkat tapi ada terus di gereja di depan gereja, tapi tuh gue kok nggak bisa ngajak dia ya gitu ya. Kesal juga kadang-kadang dari sendiri. Ada di gereja emang gimana? Di depan gereja di dalam mobil ya. Ngapain lu di dalam mobil? Enggak, tapi dia melayani gitu, dia mengantar orang tuanya. Sebagai pelayanan juga. Iya kan betul pelayanan, tapi dia nggak ini. Nah akhirnya kita coba ajak dengan cara. Nah masukan aja untuk teman-teman, kita punya cara masing-masing untuk ngajak per orang. Jadi nggak bisa ada cara yang dibilang ini cara yang paling benar, enggak. Jadi temukanlah cara itu sama kalian sendiri. Perlakuan ke setiap orang beda-beda. Beda-beda. Temuinlah cara kalian ngajak sendiri. Jadi nggak ada rumusnya yang benar yang mana nggak ada. Nah, jadi penasaran juga nih, ini gimana nih ceritanya Doli yang tadinya diem di mobil aja gitu, dan tau ngapain? Adem. Sampai akhirnya mau, oke deh gua coba untuk pelayanan. Gimana awal mulainya tuh? Pas diajak kalian tuh gimana tuh ceritanya? Awal mulanya sih ya waktu itu lagi di mobil. Lagi istirahat kan. Flashback. Udah lama. Flashback. Terus dia datang nyamperin gua. Bro, lu ngapain? Ngopi dah di situ. Di tenda biru. Udah ayo. Dan ngobrol-ngobrol. Nyambung. Dia juga ngajakin apa tuh namanya? Buat futsal. Apa ayo? Dia ngajak ini deh Kumpul-kumpul gitu ya. kumpul terus pelayanan kayak nyanyi gitu. Oh, vokal grup, Akhirnya ya ingin bergabungnya ya ada. Dari kopi. Filosofi kopi. Tapi kalian nggak, bro, ayo kebaktian nggak gitu ya? Enggak, jangan dulu bakal nanti dia. Ya, iya.
langsung gue apaan sih? Ranking banget. Oh berarti cara kalian nih mulai dulu kita pendekatan ngopi bareng, terus nanti kita gimana kabar gini segala macam. Nah mulailah kita aja persekutuan gitu. Kalau udah diajak ke gereja, jangan aja Tuhan nanti mau bantu dia, kita udah kurang kita lagi ya. Terbukti ya sekarang dia jadi ketua. Luar biasa. Pak. Itu berarti Tuhan bisa memakai siapapun. Nah selanjutnya gue mau nanya nih, tentunya kan di pelayanan ini kan pasti gak selalu berkaitan dengan sukacita, pasti kan ada dukanya juga nih. Suka dan duka jadi pelayan Tuhan terus jawabnya apa sih? Yang dirasain dari kayak ini sukanya apa, dukanya apa? Kayaknya dari tadi kita udah berkutat di situ juga ya. Tapi intinya aja lah gitu lah, langsung. Kalau suka dukanya ya susah juga ya kita ngomongin. Sukanya banyak dan dukanya juga banyak, kalau banyak. Kalau sukanya ya banyak teman, punya teman baru dan gimana? Apa bisa belajar gimana? Apa yang tadi gue udah bilang, pengalamannya banyak gitu. Dan itu bisa gue boleh ngomong sih, bisa dimasukin ke CV juga sih. Oke, itu bisa dilakukan pekerjaan. Bener. Iya itu untuk juga sih. Gue selalu masukin gitu. Iya gue juga. Oh, gue baru tahu. Masukin aja Pak. Masukin aja. Kalau ikut seminar apa dari gereja ya masukin aja. Dan bakal dilihat juga ya maksudnya ya. Kalau dukanya sih banyak juga ya. Kayaknya teman-teman juga banyak juga ya. Dukanya ya yang tadi sih ya, baper gitu segala macam. Iya, kan kita semua orang kan Kebawa sudah- perasaan lah gitu. Banyak. Gak mungkin semua satu suara. Nah, kadang menyatukan pendapat itu yang bikin kita malah kadang pecah gitu. Itu yang sebenarnya disayangkan sih. Makan gak jarang juga kita bersetegang sama satu sama dengan yang lain gitu ya, sama teman sendiri. Bahkan gua pengalaman dulu sama waktu itu sama siapa ya? Adalah. Pokoknya. Inisial. Gue sih senang aja. Enggak sih, tapi mungkin sekarang ini kita nggak pernah ada kata maaf sih ya. Maksudnya kayak kakak adik aja sih, kalau misalkan berantem ya kita nggak baik-baik aja gitu ya. Meskipun kita nggak pernah saling bilang minta maaf ya gini-gini, enggak sih. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kalau gue besok minggu depannya ketemu ya baik lagi, nggak apa sih, nggak kayak gitu. Nah, Itu sih tergantung pribadi masing-masing sih. mungkin dari teman-teman juga kurang lebih sama ya. Intinya maintenance. Intinya. Kalau maintenance barang tuh gampang. Maintenance manusia yang susah. Kita kan gitu kan maintenance manusia ya. Waduh, pikirannya banyak, susah banget. Nah, selanjutnya nih kita langsung masuk aja ke Q&A dari teman-teman kita yang udah banyak pertanyaan dan ada pernyataan juga di akun KPPR. Jangan dong nih. Sama aja. Ini langsung nih kita buka nih, pertama ada pertanyaan dari ini dari Bapak Ketua Pemuda nih, Kak Uwi. Hadir ya? Iya. Dengan akunnya Uwi Ruli Yunus, dia bertanya nih, perasaan pertama menjadi pelayan di gereja. Nah, gimana, siapa yang mau jawab dulu nih? Perasaan pertama. Perasaan pertama. Kalau gue sih takut Deg-degan. Iya. Sama kayak dulu sih gue takut salah. Iya, takut salah ya. Takut salah. Takut dikritik juga gitu. Iya, itu yang paling gue Itu ya. takut salah, takut dikritik. Takut dinilai orang ya. Iya. Pasti sih ya. Pertama sih. Perasaan pertama berarti kurang lebihnya gitu ya. Iya, negatif ya. Kesannya negatif awalnya ya. Gue bisa gak sih gitu ya. Lebih ke ini sih apa sih insecure ya. Iya. Ketika dipilih Insecure. ketika nggak percaya diri, emang iya gue bisa. Tapi setelah dicoba ternyata dia bisa ya? bisa kok, Dia emang bisa. bisa gitu. Dan box banget. Dan box banget. Selanjutnya nih pertanyaan kedua dari teman kita nih, anggota remaja dari Michael. Halo Michael. Michael nanya nih, apakah pelayanan wajib bagi setiap warga gereja? Nah nih, pandangan kalian gimana nih? Apakah pelayanan wajib bagi setiap warga gereja? Gimana pandangan kalian? Mungkin dari kalian dulu deh yang berpengalaman nih. Ya, kalau untuk pelayanan sebetulnya wajib ya. Kalau kita untuk gereja, kalau menurut saya pribadi ya
kita kan udah dikasih sesuatu sama Tuhan yang banyak berkat. Kita kembalikannya bisa dari pelayanan kita gitu kan. Menurut saya sih satu kewajiban sih kalau menurut saya, kita ambil pelayanan lah setelah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi nggak tahu ya. Teman-teman yang lain? Iya gitu. Sama kali ya, sama dia. Kan apa kalau misalnya kita apa waktu kita praktek diajarin kan waktu itu tugas panggilan gereja. Oh iya. Masih ingat Apa kok. itu ada yang ingat? Bersaksi dan melayani. Oh iya. Iya, gitu. Nah, maksudnya pelayanan itu nggak cuma harus di gereja kan, bisa di mana aja. Betul Tapi banget. kalau nganterin orang tua juga itu jadi pelayanan. Iya betul. Gereja itu cuma tempat, media, wadah. Betul. Nah nih selanjutnya ada Q&A dari teman kita nih. Wah, Andre dari KPR GKP Gunung Wah. Putri. Weh, halo Andre. Podcast kita sampai di Gunung Putri. Gimana kabar? Sehat-sehat ya. Salam buat teman-teman pemuda remaja di sana ya. Nah, dia ada kayaknya statement ya. Dari tema kita kan tadi apa sih temanya? Pelayanan apa sih maksudnya? Dan dia statementnya tergantung, kalau pencitraan doang ya banyak untungnya. Berat. Oke. Ya, justru kalau pencitraan ada untungnya semua. Iya benar. Kalau pencitraan di gereja mah kurang kerjaan namanya. Kalau kita jadi artis ya harus pencitraan. Iya. Gitu, supaya kita ratingnya naik. Tapi kalau di gereja ngapain bisa Justru rating? buat apa? Malah nyampe-nyampe diri sendiri. Betul. Iya benar. Oh, menurut kita ya itu ya. Kalau pencitraan sih kita ada seleksi alamnya sendiri sih. Oh, iya. Kalau misalkan dia nggak kuat dengan ada apa macam-macam konflik yang ada di gereja ya dia akan keluar sendiri kok. Kalau emang tujuannya pencitraan gitu. Kalau untuk pelayanan sih sampai kapanpun pasti akan balik lagi ke sini sih. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih. Wah, dari Diana nih. Halo Diana. Diana nanya nih, misalkan nih di hari itu juga kita ada pelayanan, tapi ada kepentingan mendadak. Nah, kalian nih lebih mengutamakan yang mana? Kayaknya pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Pasti pernah lah. Cuman ya kita lihat dulu emang Kadarnya kepentingannya mana? iya maksudnya sepenting apa. Kalau pelayanan kan kalau misalnya kita udah melayani kan teman-teman juga ngalamin dong, maksudnya kita diteguhkan apa sih yang kita omongin, saya percaya mengaku dan berjanji. Berarti kan kalau udah berjanji kan itu ada satu kewajiban yang harusnya kita Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab yang harus kita tanggung sampai selesai gitu kan. Cuman kalau emang suatu keadaan mendadaknya tidak bisa dihindarkan, ya itulah gunanya kita berkoordinasi sama teman-teman. Nah, itu yang pelajaran yang kita mau, kita di sini tuh bisa berkoordinasi. Pakai di luar. Nah iya, kalau misalnya ada sesuatu yang lebih penting, harus genting banget nih, itulah kita saatnya kita terus kan tolong ya bisa komunikasi Komunikasi dan koordinasinya. Betul. Karena kan kita dalam gereja juga nggak sendiri, kita bersama-sama gitu. Jadi kalau dibilang mentingin mana itu pasti tergantung situasinya apa. Cuman mengatasinya mungkin dengan koordinasi sama teman-teman gitu. Keren nih, berdasarkan pengalamannya dulu sebagai ketua KPR nih kayaknya nih. Nah, selanjutnya nih dari teman kita, weh Juan, halo Juan, anggota remaja KPR Bogor nih. Dari kakak-kakak berlima, mana pengalaman yang paling berkesan dalam pelayanan selama ini? Wah, berarti satu-satu nih. Dari Doli dulu deh, coba pelayanan paling berkesan selama ini. Pelayanan yang paling berkesan Yang keinget banget, gue pernah di situ nih, karena pelayanan ini nih. jadi panitia live in GKP Bogor sama Senanda ya sih. Oh iya. Kesini. Oh yang di sini. datang ke GKP Bogor. Iya, Iya betul, benar. betul. Iya. Berkesan banget tuh karena Kenapa? Kok jadi anda yang berkesan? Ini berkesannya kenapa? seru aja sih. Oh, seru. Dan saya itu jadi panitia gitu kan. Pertama kalinya jadi panitia. Pertama kalinya dan langsung wah, Memang pasti seru banget ya. Cuma itu Oh, peserta ya, aja. Peserta dan ikut bantuan. Oh, oke.
Nah kalau dari Rizka, gimana nih? Paling berkesan waktu itu ikut vokal grup lomba Youth Fest Sesinodal. Sesinodal. Iya. Ya, jadi peserta ya. Peserta. Itu kan bener-bener namanya di depan banyak orang, bener-bener latihan Dari berbagai kota, berbagai apa? Dari apa? Dari apa? Kenal gitu. Jadi kita nggak kenal sampai kenal gitu. Kalau pernah jangan nggak? Grogi. Slow. Dari teman-teman dari GKP mana-mana gitu loh. Punya teman nggak ya? Atau teman? Enggak. Karena kita emang Emang sukses ya? fokus banget waktu itu buat dan waktunya sedikit juga ya. waktunya sedikit. Kita benar-benar fokus latihannya di dan hidup kita gimana ya kita Tapi berarti itu sebagai pengalaman yang seru banget, berkesan ya. Tapi gue nggak iya. Tapi Pengalaman dan juga kita tahu loh GKP secara sinodal tuh banyak jemaatnya. Kan tadinya mungkin dikira GKP cuma ada GKP Bogor, GKP Gunung Putri dan lain-lain, ternyata banyak banget kan. Nah sekarang kalian nih gimana pengalaman yang berkesan? Udah ekspor banget nih dia pengalaman. Ada yang expert tuh. Kita sama-sama. Yang paling berkesan sih jadi badan pelaksana ya, waktu itu jadi badan pelaksana kasus, karena saya harus ketemunya sama orang-orang yang senior gitu ya, nggak sepantaran gitu. Itu apalagi paling muda banget dan koordinir 10 jemaat. Pemuda remajanya 1 jemaat aja banyak banget pikirannya, apalagi ini Baik-baik kepala satu jemaat aja, apalagi 10 jemaat. harus mengakomodir itu, dan ya banyak pengalaman yang didapat di situ ininya. Pembelajaran banyak nih. Nah, Kenny nih. Kalau gue sih paling berkesan selama ini waktu jadi ketua panitia di Natal KPPR. Pas tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Lupa 2017 ya? 2017 kalau nggak salah. Oh yang ada mannequin challenge itu. Iya. Viral. Sebenarnya yang bikin berkesannya karena proses kita nyiapinnya sesama panitia, kita sampai sore, sampai malam tiap minggu gitu nggak untuk siapin, untuk nyiapin acara sebaik mungkin ya maksudnya. Tapi setelah itu ya jadi ngerasa kehilangan gitu. Wah biasanya kita setiap minggu masih ada jam segini masih ada di gereja, tapi sekarang udah Masih ngurusin Natal ya. ya. Sebenarnya yang dirindukan itu kebersamaannya waktu nyiapinnya sih. Lebih berkesan waktu nyiapinnya daripada di Natal itu sendiri. Kalau itu kan pengalaman pelayanan ya. Kalau Natalnya sih udah pasti berkesan lah. Pastilah. Pasti dong. Dari kita sih gimana? Oh iya berlima. Tapi juga apa ya? Kalau gua sih mungkin ini juga pas pengalaman jadi apa sih namanya? Ketua panitia Natal Klasis ya. BP-nya waktu itu iya. Jadi biasanya kan saya di internal gitu, teman-temannya maksudnya komunikasi, koordinasi sama teman-teman di internal, tapi belajar kenal dengan teman-teman dari 10 jemaat GKP Klasis Bogor, bisa saling komunikasi, bisa saling diskusi gimana nih acara kita maunya gini-gini segala macam. Itu berkesan banget sih, jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu tadinya. Dan rapatnya juga di tempat-tempat yang kita Itu berkesan banget gitu loh. Mantap. Susah banget tuh ya kayak gitu. Koordinasi 10 gereja. Sulit. Mudah-mudahan kita nanti bisa satu kepanitiaan lagi ya teman-teman. Amin. Nah, nih terakhir nih, wah dari penatua kita nih, dari penatua Uganda itu. Sekarang namanya Majelis koordinator kan tadi majelis koordinator ya. Nakor. Dari Miss May. Halo Miss May. Pertanyaannya, apa sih yang suka bikin gak semangat untuk pelayanan? Waduh. Banyak. Yang bikin gak semangat untuk pelayanan? Mungkin kalau dari gue sih. Apakah pengalaman pribadi? Mungkin kalau dari gue sih sekarang rebahan kak. Rebahan mager gitu. Kalau dari gue gitu sih yang bikin gak semangat. Hal juga yang kalau saya ada hal-hal juga yang bikin nggak semangat itu adalah ketika kita mau berkreasi
membuat sesuatu mudah contohnya. Ada pakem-pakem yang harus kita jaga. Ada hal-hal yang harus kita ada batasnya gitu. Nah itu kadang-kadang membuat saya jadi nggak semangat. Kadang-kadang kita punya hal yang betul. Pemuda tuh, wah pikirannya. Iya, pemuda kan kreatif. Tapi ada memang itulah fungsinya. Kalau di gereja nggak bisa terlalu gimana ya, gokil juga gitu, nggak boleh terlalu gimana. Terlalu atas. Iya. Tapi kadang-kadang itu membuat tidak semangat. Tergantung si orang tersebut menyampaikannya gimana ke kita gitu. Kalau saya, kalau boleh jujur nih ya, kalau gue yang bikin gak semangat ketika teman-teman gak seantusias yang iya benar. Jadi maksudnya gimana tuh nggak antusias? Kita punya ekspektasi gede gitu sama organisasi kita atau suatu acara, tapi ternyata teman-teman kita kayak nggak ngedukung kita gitu, nggak ngedukung acaranya gitu, jadi kayak nggak seantusias kita lah gitu. Jadi kayak contohnya misalkan kita nggak satu iya jadi kayak jadinya lembek gitu kita yang ke bawah mager. Jadi pemisahan aja, contohnya kalian ekspektasinya yang datang ya bisa jadi itu salah satu contoh gimana yang taunya yang hadir cuma kayak gitu mungkin ya. Mungkin terus kayak secara teknis gitu ya, misalnya teman-temannya ya maksudnya kerjasama sih, lebih ke kerjasamanya, karena misalnya ada teman kita yang dia nggak semangat jadi kita jadi ke bawah gitu loh, jadi nggak semangat. Ya gitu. bakal. tapi kalau itu sih balik lagi ke ini, kita planning untuk siapa sih itu sih. Kalau untuk teman sih nggak akan ada habisnya ya, kita baper terus sampai kapanpun. Makanya jadi bisa mengendalikan itu kan. Dari organisasi. Hebat. Wih, ini senjata pamungkas kita. Bang Doli. Pertanyaannya apa tadi? Apa nih pertanyaan? Nih pertanyaan nih Bang. Nih kalau kata Ini Bang. Apa yang suka bikin gak semangat untuk pelayanan? Yang bikin gak semangat buat pelayanan tuh kalau dari gue omongan orang sih. Karena kan Ngeri. setiap orang kan beda-beda, ada yang mudah tersinggung atau Iya. kadang-kadang orang juga ngomongnya bisa bikin sakit hati. Tanpa dia sadari ya. Pasti gosip kan dari Gosip mulut ke ya. mulut. Hoax ya. Tapi sekarang beli gimana? Udah mulai sabar. Berarti lu itu kalau dia ngomongin sama orang itu nggak punya kerjaan, orang liatin dulu terus. Iya, dia pengen kayak lu dong. Iya, itu udah simpel. Ih, nggak kerasa nih Q&A kita udah beres, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kita masuk sekarang ke saran dan pesan nih kakak-kakak sekalian untuk teman-teman kita pemuda remaja tentang pelayanan. Siapa nih yang ngomong? Ini kali Ini. Kalau saran sih kayaknya kita terlalu ini ya. Kita juga masih amatir. Masih belajar. Pendeta aja nanti kalau salah. Nanti siapa pendeta? Iya, mungkin motivasi kali ya. Kasih kesan dan pesan mungkin. Iya. Kalau gue sih kadang itu kan kebetulan tadi Mismi nanya apa sih yang gak bikin semangat, itu sih banyak banget yang bikin kita gak semangat ya. Cuman gue tuh jujur aja ya, gue sering banget malam-malam tuh nangis karena besok mau ke gereja, takut gitu. Wah. Iya, jadi kayak maksudnya tuh nangis karena takut gitu, apa yang harus gue lakukan besok gitu. Kalau misalkan orang yang gak mau gimana gitu, itu tuh bikin kita stres kadang ya. Cuman ketika di saat-saat terpuruk itu gue jadi refleksi ke diriku sendiri, sebenarnya gue pelayanan untuk siapa dan untuk apa. Kalau misalkan gue bisa mau berhenti juga bisa kok, sekarang gue tiba-tiba bilang aja gitu, gue pindah gereja aja gitu istilahnya ya. Tapi keinget sama tanggung jawab itu ya. Iya, itu sih terakhir ya, gue nggak bodo amat sama tanggung jawab. Gue waktu itu gue yang penting ya udah gimana caranya gue tenangin diri dulu, dan gimana gue mengakhiri sesuatu dengan baik gitu. Intinya sih itu, karena pelayanan juga bergantung sama nama baik kita ya. Iya. Jadi nama baik kita bisa dilihat sama orang-orang. Kalau misalkan lu pelayanannya cuma setengah, ya itulah nama baik lu gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali ikut di struktural ya, kalau pelayanan kan bisa gimana aja. Tapi kalau di struktural saran motivasinya ya jangan pernah mau dipaksa. Tapi ini adalah
kesadaran sendiri aja gitu. Kalau misalnya lu memang dipaksa dan lu ikut dan lu punya kesadaran di situ, kayak Bang Doli tadi dipaksa sama kalian ikut nongkrong, ternyata nyaman, akhirnya maju sampai sekarang. Ya lakukanlah terus itu, terus aja maju, jangan takut salah. Dicoba aja dulu. Iya, dan apapun seberapa besar pun ketakutan lu, ya lu tetap harus jalanin itu besok gitu. Dari teman-teman sama? Iya sama sih. Paling kan gini, kalau kadang-kadang nih ada teman kita yang jawabnya gini, gue belum siap, gue masih gini, gue masih gitu kan, gue belum siap pelayanan. Ya jangan itu, karena Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang sakit, untuk orang yang dokter yang membutuhkan, tapi itu orang yang sakit. Ya kalau lu lagi sehat ya udah, lu berarti ada di gereja, gitu, aman posisi lu. Tapi kalau lu lagi nggak jalan ke gereja gitu, nggak pelayanan, ayo nanti Tuhan ngebahin itu sendiri kok, dengan sendirinya kan pasti. Keren. Akhirnya dari remaja nih mau ada suara deh, satu aja deh. Iya, Bang Doli dari remaja ya, dari ketuanya nih. Pesannya. Pesan motivasi untuk teman-teman kita tentang pelayanan. Kami tunggu pelayanannya. Yang agak kenceng statementnya. Ini kan anak hukum nih, cuma tegas loh. Ngomong lagi. Buat teman-teman pemuda dan remaja, kami tunggu untuk bergabung di pelayanan berikutnya. Mungkin kalau ada nanti kedepannya kalau ada salah satu dari kita yang ngajakin kalian buat pelayanan, anggaplah itu sebagai anggaplah kita sebagai medianya Tuhan buat setuju banget. Kalian maju intinya itu. Dan intinya jangan pernah takut, selalu percaya bahwa Tuhan memampukan kita semua. Ya kan? Dan ingat selalu gereja tempat belajar Terbaik. dan sedunia. Cuma sedunia terbaik ya. Ya teman-teman, mungkin sekian dari kita podcast ke-7 ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Gue harap kalian sehat-sehat dan selalu jaga kesehatan ya di pandemi ini. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dadah. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart.